Oke, Miss Anissa, silahkan dijawab nomor 1. Nomor 1 alfa, delta, sorry. Nomor 1 delta. Oke, kenapa pilihnya delta? Karena kalau yang ABCD nggak masuk ke kalimatnya, terus strukturnya berantakan menurut saya. Strukturnya berantakan. Kecuali yang C. Kecuali yang C ya. Tapi nggak Oke. nyambung ke refer to-nya. Jadi nggak bisa dimasukin ke kalimat. Oh, oke, baik. Jadi jawabannya adalah delta. Delta. Betul ya, karena secara struktural dan juga phrase ya. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang phrase, maka jawaban yang tepat yang cocok untuk mengisi blank adalah delta, unexpensive ya. Kenapa kita tidak menggunakan not unexpensive? Di sini kenapa not? Kalau not itu kita lebih prefer ketika dalam bentuk kalimat. This book is not expensive. Oke. Nah, jadi notnya lebih ke situ sih. Oke. Thank you, sir. Oke, sama-sama Miss Anita. Selanjutnya, halo Miss Puput. Halo Miss Puput. Ya, Mister. Oke, finally comes ya. Miss Puput, silakan nomor berapa ya? Nomor 2. Nomor 2, I think B. Oh, kenapa B? Butuh subjek. Butuh subjek. Dari mana tahu kalau itu butuh subjek? Bukankah di sini sudah ada subjek the sky Positif. positif. Wah, Masya Allah ya, ternyata udah tahu ini positif. Jadi betul ya, jawabannya adalah bravo. Di sini posisinya the skyscraper adalah A positif. Tahu dari mana? Ini ada koma, berarti A positif yang berada di awal kalimat. Ya, artinya kita butuh subjek. Subjeknya mana? Atau commercial structure. Yang lain tidak bisa kita pilih karena ada yang menyediakan conjunction dan ada yang menyediakan kata kerja, yaitu is. Akhirnya kita tidak bisa memilihnya karena sudah ada kata kerja is sama originated. Nah, di sini ada satu conjunction that, berarti udah pas ya, 2 kata kerja, 1 conjunction. Lanjut nomor 3, Miss Anissa. Nomor 3 alfa. Alfa. Kenapa alfa? Karena butuh subjek. Oke, karena butuh subjek. Oke ya. Di sini kata kerjanya cuma 1, were. Jadi tidak butuh conjunction. Nomor 4, Miss Puput. B. B. Kenapa B? Gak tahu, tadi saya bingung mau pilih yang mana. Bingung mau pilih yang mana? Oke. Di sini kita butuh kata sifat saja sih sebenarnya ya. Nah, kalau resemble yang pertama itu kata kerja. Kemudian similar to itu udah benar, similar itu pasangannya to. Kemudian same as itu umumnya diawali oleh the same as. Kemudian delta alike itu tidak boleh diikuti oleh kata benda, sementara di sini ada kata bendanya procedures, artinya tidak boleh menggunakan alike, harusnya like ya kalau kita mau menggunakan yang delta misalkan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Nomor 5, Miss Anissa. Nomor 5 Charlie. Kenapa Charlie? Which itu conjunction bukan, sir? Yang which ya? Yeah. Mana which di sini? The windmill which has been. Betul, itu conjunction. Kan dia ada satu conjunction, terus udah ada satu verba yang has been used. Berarti butuh verba lagi kan yang untuk kalimat selanjutnya. Terus kalau yang alpha nanti subjeknya double karena ada it-nya.
Oke. Jadi Kalau jawabannya Charlie. kenapa nggak Bravo? Can itu bukan kata kerja kan ya? Dia modal masuknya. Betul. Jadi kalau yang Bravo nggak ada kata kerjanya. Oh, gitu ya. Oke. Tapi Delta ada being. Kenapa nggak? Kalau being kan nggak bisa, kalau verba ing nggak bisa berdiri sendiri. Dia Oh, gitu. harus ada is-nya, harus ada is MR atau has have, ada modalnya. Oke, mantap. Jadi jawabannya adalah Charlie ya. Di sini ada satu conjunction which, kemudian kata kerjanya has been used, gitu ya. Berarti kita butuh satu kata kerja lagi. Nah, kata kerja di sini yang tersedia ada can, being juga bisa masuk as being, tapi ada beberapa yang tidak, yang apa namanya, yang pokoknya tidak bisa dipilih. Misal di nomor bagian A, is now being, oke, boleh. Tapi dengan adanya it yang menjadi subjek di sini, artinya ketika kita pakai atau masukkan di sini double subjek, di sini sudah ada the windmill gitu ya. Kalau Bravo itu can nggak boleh ketemu dengan verb 3. Kemudian subjeknya juga ada lagi. Kalau Delta itu tidak ada to be-nya, dan itu nggak bisa. Kalau being langsung ketemu dengan verb 3 saja, nggak bisa dipakai atau dianggap sebagai kata kerja. Dari kata which di sini sampai dengan grains itu apositif ya, yang menerangkan ke the windmill, tapi apositif yang berupa adjective clause. Oke ya. Jawabannya saya ulang, Charlie. Thank you. Nah, di sini tadi ada yang baru bergabung, ada Miss Inka. Anika. Halo Miss Anika. Halo Miss Ya, Mister. Anika. Oh ya, Miss Salam Anika dari kenal. mana? Oh, salam Dari kenal Jakarta. dari Jakartanya di mana? Pusat? Jakarta Timur. Oh, dekat dong dengan Bekasi. Dekat mana nih, Rawamangun? Ujung Menteng. Oh, Ujung Menteng. Oke, kita tetanggaan berarti ya. Tujuannya apa, Miss? Buat tuvalnya? Untuk ini aja, mengingat supaya nggak lupa. Oh, Biar belajar terus. Oke, berarti mengingat supaya nggak lupa. Sekarang profesinya sebagai apa kalau boleh tahu? Mahasiswa. Oh, masih mahasiswa Di UHAM, Kak. Universitas? UHAM, Kak. UHAMKA itu universitas apa? Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oh, gitu. Jurusan? Maaf ya, agak kepo nih. Iya, manajemen. Manajemen apa? Manajemen keuangan. Kok sama sih? Bisa kebetulan. Kebetulan ya. Manajemen keuangan. Kok bisa sama pula kita ya? Oke. Baik. Miss Anissa ini, kok Miss Anissa? Miss Anika ini sudah dikerjakan ya? Belum. Belum, berarti belum bisa jawab? Atau bisa? Insya Allah. Oke, baik. Taklukkan nomor 6, silakan. Nomor 6, silakan dijawab. A, there. Oh, delta. Kenapa delta? Bukan, A. Oh, alpha. Iya. Oke, kenapa alpha? Yang lebih, dia kayak butuh, dia apa? Subjek. Butuh subjek. Yang lebih masuk akal sih kayaknya yang A. Yang lebih masuk akal adalah yang A ya? Ya, maksudnya baik. Agak nyambung gitu kalimatnya. Agak nyambung. Berarti kalau agak berarti nggak sepenuhnya ya? Iya. Oke, baik. Kita lihat yang sepenuhnya nyambung yang mana. Jadi kalau misalkan ada yang memilih alpha, mungkin karena sering terdengar seperti ini. There was, atau there were, atau there is, there are. Oke, boleh saja. Tapi untuk menentukan nanti itu, kita lihat dulu setelah was itu apa. Kalau misalnya setelah was itu adalah kata sifat,
Artinya tidak ada subjek, karena there itu nggak bisa difungsikan sebagai subjek. There itu masuk dalam kategori expression of place, jadi keterangan tempat, gitu ya, yang menyebabkan inversi. Nah, artinya kalau kata sifat nggak ada kata kerja, nggak ada subjek. Kalau kata benda, oke, itu ada subjek, kata bendanya nanti difungsikan sebagai subjek, meskipun berada di belakang, itu namanya inversi. Nah, di sini ternyata setelah was itu adalah clear. Clear itu kata sifat. Berarti kalau kita pakai there, nggak ada subjeknya. Begitu ya. Nah, jadi kira-kira yang tepat adalah... Gimana tadi, Mister? Sorry. Kalau pakai clear nggak ada subjek, kalau pakai there. Iya, kalau pakai there itu nggak ada subjeknya. Seperti ini nih, ya. Misal, saya coba coret-coret di sini ya. Nah, kan sering kan kita bilang begini, there is a person misalkan, atau kita pakai yang was biar sama, there was a man misalkan. Nah, kalau di sini kan subjeknya person, kemudian a man, itulah subjeknya, kan kata benda, tapi nggak pernah kan mendengar kata-kata ini, there was happy misalkan. Nah, kata sifat pasti I am happy, gitu kan ya, atau yang lainnya. Kenapa di sini tidak boleh happy? Ini kata sifat, happy-nya kata sifat, there-nya itu kata keterangan. Artinya tidak ada yang bisa dijadikan sebagai tidak ada yang bisa dijadikan sebagai subjek. Sementara di sini butuh satu subjek, gitu kan? Nah, maka dari itu alfa tidak bisa kita pilih, begitu ya. Jadi jawabannya adalah delta. It was clear. Sering kan mendengar it is funny, lucu sekali, misalkan lucu, atau it is good, misalkan it is it is good. Berarti kalau kita masukkan di sini it was clear. Jelas bahwa di sini kan ada ya, it was clear, jelas bahwa Jess memiliki seperti itu ya. Setidaknya been fully, kurang lebih bukan memiliki ya, di sini had been fully, telah diterima, accepted. Itu. Jadi jelas bahwa Jess itu secara penuh telah diterima. Setidaknya telah diterima. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mister. Oke, sama-sama. Oke, jelas ya. Lanjut. Yeah. Thank you. Lanjut nomor 7. Miss Anissa ya. Nomor 7 delta. Delta, kenapa pilih delta? Karena butuh subjek. Atau noun clause. Atau noun clause. Oke, coba kita lihat nomor 7. Tadi delta ya, noun clause. Oke, apa alasannya pilih delta noun clause? Halo? Karena delta atau bravo. Ayo, yang mana kira-kira? Berat di mana? Bravo. Bravo. Bentar ya. Oke. Bravo. Nah, berarti kalau bravo, ini masuknya apa? Non clause masih, sorry, ini masih ada ternyata ya, maaf. Oke. Kalau bravo berarti namanya adverbial clause. Betul sekali. Nah, kenapa kita di sini tidak memilih delta non clause? Karena di sini ada koma terpisahkan. Kalau adjektif non clause itu nggak terpisahkan. Misal di satu kesatuan nanti difungsikan sebagai subjek, begitu ya. Nah, nanti kata kerjanya di sini tanpa ada koma yang memisahkan. Di sini kan ada koma yang memisahkan, berarti dia tuh ke adverbial clause, gitu ya. Oke. Thank you. Oke, Miss Anissa. Miss Puput. Tadi apa jawabannya, Mister? Sorry. Nomor 7. Bravo.
Ya, bravo. Ya, bravo. Nomor 8. Saya bingung antara C atau D tadi. Oh, bingung antara C atau D. D. Oke. Berat di mana? Kayaknya D yang ada subjek. Kayaknya D ya. Oke, baiklah. Nah, nampaknya yang benar adalah Charlie. Salah pilih dong. Kenapa Charlie? Apa bedanya antara Charlie dengan Delta? Di sini kan kata kerjanya sudah ada satu ya, have. Nah, di sini juga menyediakan semua kata kerja. Artinya kita harus mencari yang ada kata kerja dan juga conjunction-nya biar pas. 2 kata kerja, 1 conjunction. Di sini ada 2, ada Charlie dan Delta. Tapi di Delta itu ada it-nya. Lagi-lagi kembali dan jadinya redundansi ya, teman-teman. Pemborosan karena yang dijelaskan di sini adalah sticky subtense ya. Artinya kalau kita pakai it kembali ke situ, sama halnya kalau ini sudah berulang ya, mungkin saya sampaikan juga sama ketika saya mengatakan contoh Bambang yang dia berdiri, harusnya kan Bambang yang berdiri, kayak gitu aja. Atau misalnya nama seorang laki-laki yang dia berdiri, harusnya kan seorang laki-laki yang berdiri. Jadi kalimatnya itu apa ya, namanya kohesinya dapat gitu loh. Artinya nggak bertele-tele, nggak ribet. Nah, sementara dalam kalimat itu nggak diperbolehkan dalam struktur. Nah, jadinya kan redundansi atau pemborosan. Maka jawaban yang tepat adalah Charlie. Gitu ya, Miss Puput ya. Tapi D benar, tapi boros gitu, Mister. Sebenarnya karena redundansi itu tidak diperbolehkan, akhirnya dia salah. Jadi nggak boleh kayak gini nih ya. Saya buat dulu ya. Kayak gini nih misalkan nggak boleh. Contoh ya. The man, sorry ya. The man, kita pakai that he sit misalkan, he sit on the chair, misalkan is my father. Nah, saya agak bikin panjang sedikit. Nah, kalau seperti ini tidak bolehnya adalah di sini setelah conjunction that itu ada he. He itu muncul, he itu reverse-nya ke man, sama aja. Kalau kita artikan ke Indonesia, the man, laki-laki yang dia duduk. Itu redundansi juga, bahasa Indonesia juga redundansi, pemborosan. Nah, dalam bahasa Inggris tidak diperbolehkan seperti ini. Kecuali jika di sini subjeknya berbeda. The man that I, misalkan I see, so misalkan ya last night, so last night, jadi agak nggak ada on repair-nya ya. Is your, kita ganti jadi your ya, biar nggak meaningless. Oke. The man that I saw last night is your father. Kalau seperti ini boleh. Kenapa? Di sini subjeknya, kata benda yang dijelaskan di sini dan subjek yang di sini itu berbeda. Kalau yang tadi kan reverse-nya ke situ. The man that he-nya kembali ke the man, itu nggak boleh. Jadi kita hapus saja he-nya. Makanya tidak dibenarkan. Sama dengan ini, it-nya kembali ke sticky subtense, itu nggak dibenarkan. Makanya dia salah. Karena redundansi jadi salah gitu. Bisa dipahami, Miss Puput? Oke, Mister. Thank you. Oke, saya hapus ya. Nah, Miss Andika nomor 9. Yang A, founded. Alpha, kenapa alpha? Tidak tahu alasannya. Tidak tahu alasannya, saya pun tak tahu. Saya tidak, tapi paham kayak tadi kalau kata ini, tapi menurut saya jawaban yang itu yang lebih masuk akal. Maksudnya sesuai. Bentar, Miss Anika ini asli Jakarta atau bukan? Jakarta. Asli Jakarta ya?
Orang tua asli semua Jakarta? Iya. Oke. Nah, tadi saya mendengarkan dialek sedikit yang mirip-mirip dengan dialek suatu daerah. Jadi Alfa ya pilihnya ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi founded, benar di sini kenapa pilih founded pertama? Secara mini mungkin kita bisa artikan dulu, tapi secara struktur itu juga bisa kita analisis sebenarnya. Kalau teman-teman pernah belajar namanya adverbial clause, maka ini hasil daripada reducing adverbial clause yang mana conjunction dan subjeknya itu dihempas atau dibuang. Tersisalah kata kerja bentuk ketiganya yang bermakna didirikan pada tahun 1635. Kalau Bravo kan enggak. Kalau having founded juga enggak. Gitu ya. Kalau having founded berarti maknanya juga aktif karena pakainya having gitu ya. Sorry. Kalau di sini having, oh ya maknanya di sini juga aktif. Ini juga aktif, to found sama. Jadi yang tepat adalah alpha secara meaning itu, kemudian secara struktur apalagi. Next, mungkin Mr. Adi bisa menaklukkan nomor 10. Mr. Adi, halo, cek sound. Cek, Mr. Adi. Suara saya terdengar nggak ya? Halo, cek. Oh, terdengar ya, berarti Mr. Adi mungkin lagi ada. Oke, kita ke Miss Anissa aja lagi. Miss Anissa, halo. Ya. Oke, nomor 10. 10 alfa. Oke, alfa. Kenapa alfa yang dipilih? Karena butuh keterangan adverb. Butuh keterangan adverb. Oke, dari mana Miss Anissa melihat itu? Karena dia udah ada subjek sama predikatnya, jadi yang dibutuhin adverb, keterangan. Keterangan, oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah alpha facially. Kenapa kita butuh keterangan saja? Kita nggak butuh kata kerja di sini. Sementara kan yang lainnya memiliki kata kerja. Kalau Charlie juga, Charlie itu kata kerja, bukan kata kerja sih, having facial. Facialnya apa? Facialnya kata sifat, nggak mungkin kan? Nggak jelas dia. Dalam artian nggak jelas itu nggak jelas secara makna, secara struktur juga iya. Maka yang tepat adalah alpha facially, ya, kata keterangan. Next, nomor 11, Miss U. Miss U. Nomor 11A. Oh, alpha. Halo, kenapa? Ya, kenapa alpha? Butuh verb ya? Butuh verb ya. Justru kalau butuh verb, kenapa alpha? Kan kalau ada to yang mengawali kata kerja, nggak mungkin jadi kata kerja nanti hitungannya di dalam kalimat. Iya. Iya ya. Lupa ya. Oke. Saya coba jelaskan ya. Saya bantu coba ya. Teman-teman, di sini ada kata kerja producers gitu ya, 1. Kemudian ada have, felt, 2. Kemudian ada spawn, 3. Kata conjunction-nya ada berapa? Or, 1. That, 2. Whether, 3 juga. Berarti kan harus butuh kata dari kata kerjanya yang mana. Alpha nggak mungkin jadi kata kerja karena dia awali preposisi. Bravo nggak mungkin, apalagi karena ada conjunction-nya lagi tambah, nggak mungkin. Kemudian Charlie bisa jadi. Delta nggak mungkin striking berdiri sendiri sebagai kata kerja. Ya udah, jawabannya Charlie, berarti it is strike. Nah gitu ya. Lanjut nomor 12, Miss Anissa. Miss Anissa silahkan. 12 delta. Mohon maaf, saya salah sebut Miss Anissa. Tadi mau bilang Miss, mohon maaf. Saya tadi mau bilang Miss Anika. Anika sama Anissa hampir sama, soalnya beda 1 huruf doang. Miss Anika nomor 12. Delta.
Delta. Oke, kenapa pilih delta? Subjek plus verb. Oke, betul. Jadi kita cuma butuh subjek sama verb saja. Ya udah berarti kan delta. Aman. Next, nomor 13, Miss Anissa, ini udah pasti bisa dijawab. 13 alfa. Karena ini nggak tahu kenapanya, Sir. karena inversi yang disebabkan oleh negative word not. Oh, Ingat kan? iya. Jadi penyebab inversinya adalah not. Jadi teman-teman kalau misalkan menemukan nanti pilihan yang seperti ini, maka pilihlah yang ada not-nya. Kenapa? Not only, not until, kemudian there, itu penyebab daripada inversi. Inversi itu artinya di mana kata kerja itu mendahului subjek. Berarti terbalik. Kata kerja dulu baru subjek. Normalnya kan subjek baru kata kerja ya. Nah, jadi alfa nomor 13. Thank you, Sir. Oke, sama-sama. Next, nomor 14, Miss Puput. Nomor 14 C. How? C. Kenapa C? Nggak tahu. I have no idea. Oh, tidak ada idenya. Tidak tahu. Oh iya, baiklah. Nah, jadi yang coba tengok di sini. Di sini sebelum kata N ada kan earn their livelihood. Berarti kan kata kerja, ya, ada kata earn-nya, kata kerja, kemudian ada objeknya the livelihood. Di sini setelahnya N berarti kata kerja juga achieve. Kemudian di sini earn berarti butuh objek. Achieve itu berarti butuh objek karena kata kerja. Yang bisa dijadikan objek yang mana? Delta. Betul, considerable. Popularity. Kenapa? Popularity itu kata benda yang bisa dijadikan objek kan kata benda ya. Nah, berarti kita cari yang kata benda. Cuman kata di sini ada considering their popularity achieve. Kenapa ada considering lagi di sini yang muncul gitu ya? Sudah kata kerja, di sini ada lagi verb in. Dari mana gitu? Kemudian yang lainnya populer itu kata sifat nggak boleh. Jadi ya udah delta jawabannya. Gitu. Nomor terakhir Miss Inka. Anika. Jawabannya delta. Oh, kenapa delta? Subjek. Nah, subjek. Ya, jadi ini teman-teman namanya komparatif, double komparatif ya. Double komparatif itu artinya adalah ini ya, the later appears artinya semakin. Di sini kan ada kata the later kemudian the waverier begitu. Ya, jadi harus setara atau harus sama. Maka dari itu jawabannya 15 karena kita cuma butuh di sini the later berarti the waverier. Oke? Oke ya. Nah, baik, udah selesai nih 15 nomor. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau ada boleh disampaikan. Kalau tidak ada mungkin kita bisa mencukupkan dulu untuk sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kelasnya besok di jam yang sama ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung dan setia untuk menyimak materinya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you tomorrow. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, Mister. Thank you, sir. Sama-sama semuanya. Saya tutup ya.